Selamat sore, kawan-kawan enabler dimanapun Anda berada. Ini kelas yang kelima dari kelas kreatif enabler. Kita telah belajar banyak di 4 kelas sebelumnya tentang keterampilan fasilitasi. Karena saya menilai bahwa keterampilan fasilitasi adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang enabler. Dan ini ada kaitannya juga dengan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai lembaga fasilitasi. Nah, di dalam proses fasilitasi, mau tidak mau sebenarnya kita akan melakukan penggalian informasi kepada para stakeholder yang akan menjadi mitra dari KPH. Salah satu stakeholder yang penting adalah masyarakat lokal. Masyarakat lokal di sekitar hutan, kita ketahui itu bisa berbagai bentuk ya. Pertama bisa sebagai masyarakat hukum adat, yang kedua bisa masyarakat lokal atau masyarakat desa, yang ketiga sebenarnya masyarakat tradisional. Ketiganya itu ada di undang-undang. Nah, cara kita bekerja dengan mereka tentunya berbeda dengan cara kita bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat yang di perkotaan. Oleh karena itu, kali ini saya akan mengundang seorang peneliti, seorang penulis buku, seorang antropolog yang telah lama, ya hampir 30 tahun lebih, itu menggeluti isu tentang masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, masyarakat desa, dan masyarakat tradisional. Kita ingin belajar banyak dari Yando Zakaria ya, yang akan kita kupas ya, kita gali pengetahuan-pengetahuan tentang apa itu masyarakat, bagaimana cara kita bekerja dengan masyarakat lokal, dan juga tips dan triks yang penting sebenarnya kita kuasai atau kita mengerti sebagai seorang ASN. Dan khususnya yang bekerja untuk menjadi seorang enabler. Oke, kita langsung saja ngobrol dengan Yando Zakaria. Selamat sore. Om Sore, Yando. Ya. Om Dani. Akhirnya, Akhirnya. Iya. Oke, Gimana? oke Yan. Yando, sebenarnya gini, salah satu tadi yang saya buka ya bahwa ada isu yang sangat penting pada saat kita menjadi enabler untuk kawan-kawan di ASN ya, bahwa peran ini peran yang ya belum ada yang bisa menjelaskan dengan puas gitu. Kita meraba-raba, salah satu yang kami raba ya di Inspirit itu adalah keterampilan fasilitasi, itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi enabler. Nah yang kedua sebenarnya saya melihatnya, sebelum kita menjadi fasilitator, kita kan harus melakukan riset ya. Kita harus paham dengan siapa stakeholder yang akan kita bantu gitu. Nah salah satu stakeholder pentingnya adalah masyarakat lokal. Nah kita tahu masyarakat lokal itu kompleks ya, yang kedua juga macam-macam gitu. Nah saya ingin tahu dulu, apa sih yang disebut dengan masyarakat ini gitu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah masyarakat gitu, bukan corporate atau bukan apa NGO atau bukan pemerintah gitu. Iya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi ya. Saya kira ini acara menarik ya, terkait dengan, ini kan kaitannya tadi dengan soal pengelolaan hutan ya. Dan saya kira memang teman-teman PNS ya, khususnya yang berada di level KPH itu, kalau bagi saya itu masa depan
pengelolaan hutan itu ada di sana gitu ya. Karena kita tahu hutan demikian luas, masyarakat tersebar di seluas hutan itu sangat tidak mungkin sebenarnya dikelola secara sentralistik seperti sekarang ya. Jadi ada kendala struktural lah ya, kemampuan sebuah kementerian untuk melayani isu ini sampai tingkat basis gitu. Sehingga peran KPH terlepas nanti apakah sekarang sudah punya kapasitas atau belum, sudah punya kewenangan atau belum, itu soal yang lain. Tapi bagi saya itu memang masa depan. Nah ini menarik ya. Nah dalam konteks itulah kita memang membayangkan. Jadi kita bisa membayangkan walaupun kita bisa lihat KPH saat hari ini boleh dikatakan situasinya sekedar ada ya. Kewenangan belum terlalu lengkap, kapasitas juga belum masih terbatas, sumber daya dana juga mungkin terbatas, tapi oke, itu situasi given. Nah kita bayangkan masa depan. Nah dalam konteks itu saya kira kemampuan yang pertama yang dalam konteks seperti itu tentu juga seperti yang Mas Dani katakan tadi, orang-orang yang tinggal berada di dalam atau di luar atau di sekitar kawasan hutan itu tentu bukan hanya sekedar kumpulan individu ya. Jadi dari perspektif sosiologis, antropologis ya, kumpulan individu itu sebutannya bisa macam-macam. Seperti yang Mas Dani katakan tadi, mungkin istilah generiknya yang paling umum itu masyarakat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita dalami ya, konsepsi masyarakat itu mungkin sangat terlalu longgar gitu ya, dan itu bisa terwujud ke dalam persekutuan sosial kalau kita bisa gunakan kata itu ya. Jadi kalau tadi masyarakat saya katakan terma yang sangat longgar begitu, sementara di pihak lain tadi saya katakan bahwa orang-orang itu tidak mungkin berada dalam hanya satu kumpulan biasa saja, tapi merupakan persekutuan, kesatuan sosial ya, disebut kesatuan sosial karena dia tidak terdiri dari satu. Nah dalam konteks itulah konsep masyarakat tadi itu bisa dipilah-pilah ke dalam tipologi atau bentuk-bentuk persekutuan sosial yang sangat kompleks. Yang paling mendasar mungkin kita mengenal yang namanya keluarga ya, keluarga Bathi ya, bapak, ibu, anak gitu ya. Kemudian lebih luas lagi ada keluarga luas misalnya gitu ya. Dan itu bisa macam-macam ya. Keluarga luas ini tergantung kondisinya juga, budaya juga. Keluarga luas dalam konteks orang Minangkabau tentu akan berbeda dengan konteks keluarga luar orang Jawa gitu ya, atau dalam konteks orang Papua misalnya. Nah lebih luas lagi persekutuan-persekutuan itu mungkin bisa juga yang sudah berbasis teritori ya. Kita ketemulah misalnya yang disebut desa ya. Desa itu sebenarnya adalah persekutuan sosial yang berbasis teritori. Nah, desa itu di Jawa. Kalau di dalam bahasa yang lain kita bisa lihat itu ada nagari, ada gampong di Aceh, ada keret kalau di Papua, ada golu di Nusa Tenggara. Jadi susunan masyarakat itu sangat kompleks ya. Jadi berlapis-lapis, nah nanti sampai pada akhirnya juga kita bisa bicara masyarakat dalam konteks yang namanya negara bangsa gitu, yang namanya bangsa Indonesia. Nah itu juga suatu masyarakat ya, bisa dilihat dalam konteks kacamata masyarakat. Nah oleh sebab itu nanti juga ada yang disebut kelompok etnik misalnya. Dalam konteks Indonesia kemudian kelompok etnik itu diterjemahkan karena kita sudah mengasumsikan berada dalam satu bangsa disebut sebagai suku bangsa gitu ya, kemudian subetnik ada lagi dan seterusnya. Jadi artinya kalau kita bicara masyarakat itu bisa terdiri dari berbagai bentuk persekutuan-persekutuan yang sangat kompleks yang punya aturan-aturan yang mengatur di level kelompok-kelompok itu tadi ya, mulai dari yang paling mendasar seperti keluarga. Nah dalam konteks seperti itulah saya kira para pengurus KPH perlu memahami ya
yang di masyarakat yang ada di wilayah kerjanya itu seperti apa. Misalnya apakah berada bagian dari suku bangsa tertentu gitu misalnya. Lebih lebih detail lagi misalnya apakah orang-orang yang tinggal di wilayah itu terorganisir ke dalam satu persekutuan-persekutuan teritorial yang tadi saya katakan tadi itu, apakah dia desa atau kampung, apakah nagari secara adat ya kalau kita bicara adat, dan bagaimana hubungan-hubungan yang lebih rendah lagi misalnya tingkat keluarga, bagaimana sistem kawinnya dan macam-macam. Karena itu sangat penting karena nanti akan berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan yang lain. Misalnya nanti pertanyaan konkretnya yang paling kalau yang akan dihadapi oleh teman-teman KPH misalnya apa hak si masyarakat tadi ya. Masyarakat itu bisa keluarga, bisa kampung tadi misalnya terhadap sumber daya hutan. Apakah masyarakat yang ada di wilayah kerja itu bisa dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. Nah, yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi misalnya, atau dia hanya sekedar so-called masyarakat lokal gitu ya. Jadi masyarakat tempatan yang tidak lagi berbasis kepada suatu hukum adat tertentu yang mungkin dalam konstitusi juga disebut sebagai masyarakat tradisional gitu ya. Jadi unsur-unsur tradisinya masih ada tapi tidak lagi hidup di dalam persekutuan-persekutuan masyarakat hukum adat gitu ya. Nah, jadi singkatnya masyarakat itu wajahnya banyak ya, strukturnya banyak dan setiap struktur itu tentu nanti akan berhubungan dengan berbagai hak yang juga kompleks. Ketika kita bicara tanah hak, mungkin kita akan bicara dengan kelompok yang mana, hak terhadap tanah maksud saya, atau hutan, itu berhubungan dengan masyarakat kelompok yang mana, satuan yang mana. Tapi kalau kita bicara hak budaya, soal hak religi, itu mungkin akan berhubungan dengan satuan yang berbeda lagi. Mungkin gambaran umum begitu, Dan. Jadi sebenarnya yang kita ingin belajar ya dari cara kita memahami masyarakat itu bahwa masyarakat yang ada di sekitar atau di dalam hutan itu masyarakat yang sebenarnya kompleks ya. Ya. Ada berlapis-lapis gitu. Jadi kalau kita salah memahaminya dan kita menganggapnya sama dengan apa yang ada di kita ya. Misalnya kalau kita ada di kota misalnya, itu yang akan menyebabkan masalah yang berlapis-lapis juga di masa yang akan datang. Satu itu ya yang menjadi menarik. Yan, ini kan kita ingin teman-teman di KPH juga praktis ya, berpikir praktis tuh. Bagaimana sebenarnya cara bekerja dengan masyarakat lokal tuh? Apa yang simpelnya itu gampangnya apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Jadi apa yang sebenarnya perlu kita hati-hati ya. Jadi itu jangan disentuh lah gitu. Atau wilayah ini yang sebenarnya kita bisa expand misalnya untuk hal-hal praktis. Karena ini kan isunya nanti hubungannya dengan organisasi ekonomi ya. Bahwa di masyarakat ketika berhubungan dengan ekonomi uang ya, dan cara membaginya bagaimana ya. Kalau apa yang disebut untung, apa yang disebut pasar itu kan nggak mudah lagi. Jadi ada satu, apa yang sebenarnya boleh atau don't do-nya gitu kalau kita kerja dengan masyarakat lokal itu apa sih? Dan kalau dari perspektif antropologi atau sosiologis itu ini jangan deh karena ini bakal rumit karena itu butuh aturan-aturan atau mana yang sebenarnya diperbolehkan sebagai hal yang sifatnya ya memang permukaan ya, jadi tidak akan mengganggu dunia dalamnya masyarakat lokal itu. Gitu. Ya itu pertanyaan yang sulit ya. Soalnya pertama begini, pertama paling tidak nanti di wilayah kerja itu kita bisa membedakan ya. Kalau bisa merujuk kepada kebijakan-kebijakan yang ada, misalnya masyarakat yang ada di KPH tadi itu apakah dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat gitu ya, atau dia sebagai masyarakat tradisional saja,
atau dia merupakan masyarakat lokal ya. Nah, karena di dalam kebijakan kita 3 terma itu dibedakan itu ya, suka tidak suka ya, apalagi ini kan teman-teman bekerja sebagai PNS ya, mau tak mau tentu ada rujukannya kebijakan. Walaupun memang pembedaan ini tidak terlalu seringkali tidak membedakan satu sama lain. Nah, dalam konteks itu pertama ya, karena 3 tipe itu, atau kita anggap saja 2 tipe ya, masyarakat hukum adat, kemudian yang di sisi lain non masyarakat hukum adat. Nah, tentu 2 karakter ini mempunyai do and don'ts yang berbeda juga gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat misalnya dalam konteks masyarakat adat pun sebenarnya itu juga sangat beragam, dan ya orang kadang-kadang menyebut masyarakat adat itu dengan satu yang bayangannya mungkin yang muncul sebuah potret tunggal gitu ya. Nah, padahal dalam konteks Indonesia yang kita sebut masyarakat hukum adat itu atau masyarakat adat secara populer itu kategorinya atau tipologinya, kalau kita gunakan tipologi sosial budaya yang dibangun oleh Pak Kuncharaningrat misalnya, itu berada dari range yang namanya masyarakat berburu meramu ya, atau tribal society dalam konteks terminologi globalnya, sampai yang sudah metropolis. Ini mungkin banyak orang yang kaget gitu ya. Kok di Indonesia masyarakat adat bisa metropolis? Ya bisa gitu ya. Saya kasih contoh misalnya orang Minangkabau ya. Minangkabau dari segi kegiatan kehidupan adat istiadatnya dan juga tradisi-tradisi yang ada mengatur kehidupan perkawinan, pemukiman setelah kawin, penguasaan tanah, orang Minangkabau masih bisa masih memenuhi kriteria untuk disebut sebagai masyarakat adat. Nah, tetapi ya orang Minangkabau sekarang tanah-tanah ulayatnya ya, apakah itu tanah ulayat Nagari, apakah itu tanah ulayat Kaum atau tanah Lusaku, itu sudah bisa mereka sertakan dalam kegiatan ekonomi global. Ya, coba bayangkan. Nah, itu di satu sisi begitu, tapi di sisi lain kita punya masyarakat adat yang masih di tingkat yang saya katakan tadi berburu meramu. Nah, keragaman ini tentu juga akan menjadikan do and don'ts-nya. Dan makanya saya katakan tadi kompleks itu tidak saja membedakan masyarakat hukum adat dengan masyarakat lokal, tapi bahkan di tingkat masyarakat adat saja itu range-nya sedemikian luasnya gitu ya. Nah, dalam konteks kompleksitas itu, maka yang paling penting tentunya adalah saya kira ada 3 ya yang perlu diperhatikan, yang sehingga kita tidak bisa tidak sampai katakanlah melanggar hal-hal yang tidak pantas di dalam kehidupan sosial. Yang pertama saya kira harus dikenali sistem struktur sosial ya, khususnya di dalam konteks bagaimana kepemimpinan ada di dalam masyarakat itu. Dalam konteks masyarakat tertentu itu tidak bisa dibicarakan dengan sembarangan orang gitu. Tentu boleh jadi itu harus mengikuti semacam, kalau orang Minang tuh mengatakan ada tangga naiknya dan jenjang turunnya gitu. Ada aturannya gitu. Siapa yang bisa dihubungi, siapa yang membicarakan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu adalah struktur sosialnya, dan itu juga terkait dengan sistem kepemimpinannya gitu ya. Sehingga kita tidak bicara dengan pihak yang salah. Nah, yang kedua, saya kira adalah nilai-nilai yang mereka sendiri yang menentukan do and don'ts-nya itu. Gitu. Karena setiap masyarakat itu mempunyai do and don'ts yang berbeda juga. Jadi kita dari orang luar seperti saya katakan tadi, saya tidak bisa menjawabnya do-nya apa, don'ts-nya apa gitu ya. Karena itu akan tergantung kepada nilai-nilai yang ada pada masyarakat yang bersangkutan ya. Mungkin kita tahu ada istilah tabu gitu ya. Nah, itu harus dikenali apa yang tidak boleh gitu. Nah, mungkin boleh jadi antara lain yang tidak boleh itu membicarakan bisnis gitu. Kalau dalam konteks itu kemudian kita tidak tahu, ya kita mau bicara bisnis, selesai cerita bisnis tadi itu dan ya. Nah, jadi yang kedua itu dan nilai ya, saya kira yang terpenting itu harus dikenali. Tanpa itu kita agak kurang.
Nah, yang terakhir saya kira yang juga perlu diketahui dengan pasti untuk sekedar supaya kita tidak salah jalan itu adalah decision making prosesnya. Bagaimana proses-proses keputusan bersama dilakukan di dalam masyarakat itu. Nah, saya kira mungkin saya nggak langsung menjawab do and don'ts-nya itu, tapi 3 hal itu menurut saya adalah pemahaman yang harus dimiliki oleh enabler tadi itu, sehingga dia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Ya, karena soal apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks masyarakat itu bervariasi, sangat tergantung pada karakteristik masyarakatnya tadi ya. Apakah dia adat, non adat, adatnya juga di kategori yang seperti apa, atau teknologi berburu meramu, atau yang sudah advance ya, quote unquote gitu ya, seperti negara tersendiri, karena banyak sekali persekutuan masyarakat adat itu udah seperti negara gitu, karena ada yudikatifnya, ada eksekutifnya juga, ada legislatifnya. Nah, makanya tadi 3 hal itu harus dipahami. Dengan memahami 3 hal itu, saya kira enabler tadi akan mengetahui apa yang tidak boleh dan apa yang seharusnya dilakukan di dalam masyarakat. Ya, saya tertarik sebenarnya dengan cerita yang ada di Kerinci atau apa ya. Sebenarnya kan ini isunya kan juga tentang transformasi sosial ya. Ya. Bahwa ada peluang di pasar yang kadang juga kita nggak tahu, cuma bahwa ada kegiatan di kampung itu yang ada surplus juga gitu ya. Ini kan kadang surplus ini kalau ditaruh di kampung atau di desa juga akhirnya jadi sampah atau ya membusuk. Misalnya saya pernah dulu di Krui ya, itu tiap bulan Desember itu ada badai di Lampung Barat ini. Ya angin timur atau angin barat saya nggak tahu, cuma selalu ada satu cuaca yang buruk yang menyebabkan puluhan pohon damar itu tumbang gitu. Dan pada saat itu tuh ada peneliti dari Perancis yang meneliti ya tentang potensi pohon-pohon tumbang itu gitu. Tadi kan dianggapnya nggak ada nilainya kan karena ya memang udah tumbang gitu, udah karena dia kan tuh pasti dibikin lubang-lubang tuh ya untuk ambil damarnya gitu. Itu tumbang. Kemudian oleh seorang peneliti ini disampaikan bahwa peluang kalau dikonversi menjadi ekonomi itu pohon-pohon tumbang tuh bernilai gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dibuat menjadi sesuatu. Salah satu yang dulu sempat ya itu ingin berkolaborasi dengan IKEA gitu di Singapura. Sampai para petani damar itu diajak ke Singapura oleh organisasi oleh Latin waktu itu. Itu diajak ke sana bahwa yang akan dibuat tuh hanya satu kotak kecil gitu ya. Jadi nggak butuh keterampilan, hanya butuhnya presisi gitu. Jadi hanya potongan nanti ditaruh di satu produk IKEA yang mengandung kayu itu gitu. Jadi sebenarnya nggak terlampau sulit, simpel sekali dan itu punya nilai ekonomi yang tinggi gitu. Nah setelah ujung punya ujung gitu, ketika udah pulang lagi ke kampung, ada rapat dengan warga dan sebagainya, diputuskan tidak boleh bisnis itu gitu. Jadi setelah itu ya nggak terjadi kegiatan ekonomi menurut masyarakat di Krui. Ya biarkan aja pohon itu di hutan kayak di kuburan gitu. Jadi ya memang sudah jasanya itu sudah selesai gitu. Jangan lagi tanda kutip disiksa lagi gitu untuk jadi produk ekonomi gitu. Nah ini kan ada yang seperti itu, tapi kan ada pengalaman juga sebenarnya transformasi ke masyarakat ekonominya, ada nggak contoh-contohnya yang tadi tidak mencederai gitu. Jadi ini yang kita harus yang disebut local readiness itu kan bukan soal mau ekspor atau apa segala macam ya. Tapi juga ini kan isunya tentang ada peluang-peluang sebenarnya di komunitas yang kalau dilakukan dengan proses yang benar itu ya ada peluang sebenarnya untuk menjadi satu kegiatan ekonomi yang produktif dan juga sustainable ya. Gimana tuh Ian melihat? Iya,
Jadi itu mungkin tadi yang saya maksud ya, sebagai ilustrasi mungkin cerita Dani itu pas sekali. Artinya kan begini, apa yang kita anggap punya nilai itu kan belum tentu sama dengan bayangan si masyarakat tadi itu, gitu ya. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan kita perlu memahami bagaimana nilai-nilai hidup dari si masyarakat adat tadi itu adalah untuk bagaimana menemukan apa yang mereka anggap manfaat itu tadi. Ya, kalau hanya sekedar kita misalnya ya dengan contoh Krui tadi, manfaat itu hanya sekedar ekonomi gitu ya. Mungkin bagi mereka nggak ada sambungannya dengan kehidupan kolektif mereka gitu ya. Karena ekonomi mereka sudah selesai dengan jual damar, sudah selesai ekonominya. Nah, tetapi kalau seandainya kita bisa menemukan, kita berandai-andai, tentu saya tidak tahu Krui seperti apa persisnya begitu ya. Kalau kita anggap misalnya ada suatu nilai kebersamaan yang begitu diagungkan oleh masyarakat yang bersangkutan tadi itu, dan surplus ekonomi tadi itu akan memperkuat kebersamaan itu, mungkin dia akan masuk. Karena tidak lagi hanya sekedar nilai ekonomi gitu. Ya, tapi nilai ekonomi yang dihasilkan itu justru hanya antara saja untuk tujuan nilai bersama yang menjadi objektif mereka, yaitu meningkatkan kebersamaan. Nah, ini yang harus ditemukan dan ya penyesuaian transformasi tadi itu kan adalah kan tidak hanya sekedar memaksakan apa yang difikirkan satu pihak harus diterima oleh pihak lain gitu ya. Tapi bagaimana dua ide ini bertemu sehingga baru terjadi dia tertransform dia ya dari yang ada dengan yang datang dengan yang didatangi itu terjadi kombinasi, itulah yang sebenarnya transformasi itu. Tanpa pertemuan seperti itu nggak akan terjadi transformasi. Nah, oleh sebab itu kejelian untuk memahami nilai-nilai tadi itu menjadi sangat penting. Ya, makanya tadi saya katakan itu yang harus kita pahami. Apa sih yang menjadi nilai utama dari si masyarakat yang bersangkutan? Nah, sekarang walaupun sekarang itu memang banyak terjadi friksi misalnya sekarang dalam proses itu kan banyak cerita sekarangnya masyarakat menjadi terbelah gitu antara yang mau transformasi ya sebenarnya mau berubah gitu ya dengan yang tetap bertahan. Nah, karena titik temunya tidak ketemu ya prosesnya. Nah, dalam situasi itu tentu membutuhkan satu proses yang panjang dalam konteks itu tadi ya. Saya menarik ini kemarin saya ikut sebuah diskusi tiba-tiba sekarang di Maluku itu ada sasi basisnya sudah kawasan ya. Jadi satu kawasan itu sasi itu suatu tradisi ya yang melarang penangkapan ikan dalam satu wilayah tertentu gitu ya. Yang dalam suatu waktu tertentu. Nah, sekarang terjadi perubahan ya. Sasinya tetap kawasan tapi sekarang sudah tidak lagi hanya spesies tertentu. Itu sudah diatur seluruh spesiesnya gitu ya. Walaupun waktunya akan berbeda-beda ya. Misalnya kalau kerang ini waktunya 1 tahun, kalau ikan kerapu waktunya 6 bulan boleh. Jadi artinya saya mengatakan bahwa situasi kerusakan lingkungan yang terjadi, turunnya tangkapan yang mereka hadapi itu kemudian mengubah mereka juga. Nah, ini kan ketemu ide konservasi yang tadinya dari luar sebenarnya itu ternyata masuk ke dalam. Nah, tapi itu kan artinya saya mau katakan pada dasarnya masyarakat itu bisa berubah. Ada orang mengatakan ada masyarakat yang tidak bisa berubah. Badui katanya. Kajang, siapa bilang nggak berubah. Masalahnya intensitasnya yang berbeda. Ada intensitas yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Nah sekarang kalau kita lihat ke Baduy misalnya, kan terjadi juga. Sekarang mungkin beberapa 10 tahun yang lalu itu istilah perdagangan itu
abu masih. Sekarang kain keluar, madu keluar, macam-macam lah ya. Nah, tapi itu kan ya saya aja ketemu madu itu mungkin 40 tahun yang lalu ya. Perubahannya memang tidak cepat tapi terjadi gitu loh. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu. Jadi setiap situasi kemudian memang akan beragam tadi. Tapi poin saya adalah bagaimana menemukan nilai yang menjadi objektif utama dari komunitas itu, dan itu yang harus kita pahami. Kemudian satu ide-ide baru seharusnya bisa dikaitkan ke dalam ide-ide yang sudah ada di sana, jadi sehingga tidak terjadi baru sama sekali. Yan, ini kan kaitannya dengan kawan-kawan di enabler ya, itu kan ada satu tantangan lah, bagaimana mereka menggunakan pendekatan pasar ya. Ini kalau dilihat dari cerita barusan, ketika kita memahami masyarakat, itu kan masyarakat kecepatannya kan beda-beda ya. Ada yang tadi lambat, kemudian ya perlu proses yang lebih lama. Padahal pasarnya kan cepat banget gitu ya. Jadi kalau ini dibenturkan, itu yang akan ada ketegangan kan, karena ya dua proses yang beda. Contohnya itu antara kantor saya dengan kantor C4 dulu ya. Itu di C4 semua komunikasinya pakai email. Lah di kita tuh baca email aja mungkin seminggu sekali gitu baru kita baca gitu. Jadi di C4 merasa bahwa undangan udah dibaca gitu karena udah dikirim email itu selesai gitu. Tapi di kantor yang mana ya? Itu hanya padahal tetanggaan tuh antara kantor. Orang lihatnya ke WA gitu ya. Jadi ini kan menarik ya bahwa situasinya belum tentu ya dua budaya ini bisa dengan serta-merta ya terkoneksi gitu ya. Ini yang perlu difikirkan. Satu itu yang saya penasaran tuh gimana cara matchingnya itu. Yang kedua tuh tentang konsep pasar. Ya, ini kan pasar tuh seolah-olah tuh ada jauh di sana gitu. Kalau cara berpikirnya yang dominan nih, pasar tuh seolah-olah tuh jauh gitu di luar masyarakat gitu. Jadi yang disebut dengan pendekatan pasar, ya kita harus melayani pasar itu gitu. Kalau mau punya keuntungan ekonomi gitu. Tapi saya berpikir-pikir bukannya pasar tuh ada di kampung sendiri ya atau di mereka sendiri. Ya jadi pasar tuh bisa ditukar gitu. Harusnya lokal-lokal itu adalah sebenarnya pasar supaya orang-orang kota pada datang ke kampung gitu atau para investor itu ke kampung kan pasarnya sebenarnya ada di kampung. Jadi saya pernah ketemu entrepreneur, businessman itu waktu ditanya, Pak gimana caranya supaya kita bisa ke pasar? Loh pasarnya itu justru kampung-kampung itu Pak. Bapak Ibu semua yang harus menyiapkan kampung-kampung itu supaya kita ke sana gitu. Bukan dibalik ke saya. Kalau saya itu tinggal beli aja gitu. Beli, ngolah, kemudian dijual sana. Tapi yang sebenarnya disebut pasar itu justru sekarang kan katanya adalah story gitu. Cerita-cerita dari kampung itu pasar gitu. Kalau ada ceritanya orang baru mau beli. Kalau nggak ada ceritanya misalnya sebuah kopi, sama-sama kopi gitu. Yang ini ada ceritanya, yang satu nggak ada ceritanya. Orang pasti beli kopi yang ada ceritanya dibandingkan yang tidak ada ceritanya. Nah, aku pengen dapat pencerahan tuh tadi. Apakah mungkin tadi ya, dengan dua kecepatan yang berbeda itu smooth gitu ya, berkolaborasi gitu. Antara komunitas yang tadi yang kecepatan perubahannya lambat, yang ini tuh cepat banget tuh dengan teknologi, dengan macam-macam gitu. Yang kedua adalah tadi dalam konteks antropologi itu pasar tuh kedudukannya di mana sih gitu? Iya, kalau yang pertama saya kira ya dengan penjelasan awal saya terhadap kompleksitas dari sebuah masyarakat adat, bukan hanya masyarakat adat, masyarakat pada umumnya, maka membayangkan suatu proses yang berlaku umum itu sudah awal dari kegagalan gitu ya. Ya, karena ya karakternya, dan itu yang terjadi kan di dalam konteks pembangunan
baik global maupun nasional gitu ya, yang one for all gitu. Padahal situasinya berbeda. Mungkin akan jalan ya, tapi mungkin juga korbannya tidak sedikit juga gitu. Jadi kalau menurut saya itu sudah bagian dari pengingkaran dari kompleksitas tadi. Yang penting adalah bahwa masyarakat itu seolah-olah yang lamban tadi dianggap tidak mau berubah, itu yang keliru. Masalahnya ada yang bisa, ada yang cepat gitu. Kadang-kadang kan kita tidak mau bertanya ya, misalnya mereka sudah dari nol, mungkin dari 3 ya, kalau kita grade-kan gitu ya, kemampuan adaptasi sebuah masyarakat itu pada tingkat 2 gitu. Dengan program pembangunan mereka sudah sampai 7 itu. Udah sampai mati-matian gitu. Itu udah korbannya udah banyak di antara mereka gitu ya. Konflik keluarga, konflik kampung dan lain sebagainya, tapi mereka sudah masuk ke dalam tahap 7. Tapi kita tetap mengatakan 10, 10, 10, 10. Nah, yang tidak mau berubah siapa sebenarnya? Yang memaksakan tetap 10 atau orang yang sudah berubah dari 2 sampai 7 tadi? Siapa yang tidak berubah? Nah, ini saya kira ini soal ukuran itu ya. Sehingga dengan situasi yang sangat kompleks tadi, keinginan tadi, nah oleh sebab itu, saya kira kalau memang mau sebuah program ingin mendapat sebuah proses yang cepat, di Indonesia ini kan luas gitu. Maka dicarilah wilayah-wilayah yang memang ada klaster yang bisa cepat, ada klaster yang lamban, yang ada klaster yang tidak berubah gitu ya, yang atau lain sebagainya. Jadi memang penyeragaman harus dikesampingkan gitu. Nah, yang kedua soal pasar tadi, saya kira itu ada semacam manipulasi dari istilah pasar ya. Jadi pasar itu kan asal katanya itu kan pertukaran jasa dan barang gitu. Jadi pertukaran jasa dan barang itu ya tidak mesti harus dalam maknanya pertukaran barang dari kampung sampai ke Oslo sana, kan tidak harus begitu. Urusan-urusan di kampung sendiri pun juga bisa terjadi. Saya menarik tuh yang Dani sampaikan tadi, kenapa kita berorientasi kalau bicaranya pasar dari Indonesia ke Europe gitu. Kenapa tidak dibalik? Pasar itu kita mengembangkan Eropa ke Indonesia dengan storytelling tadi ya. Dan, ya. Jadi ini kan soal perspektif lagi saya kira ya, bagaimana kita mau melihat sebuah proses transformasi sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan dalam konteks ekonomi ya. Dan saya kira ya cerita-cerita dari grup Hotel Aman Group itu kan menarik ya. Tidak banyak tetapi masuk ke pelosok-pelosok bahkan susah sekali, toh tamunya datang gitu. Jadi saya kira memang ada satu cara pandang lah bagaimana kita sebenarnya di dalam konteks pemberdayaan masyarakat tadi dalam konteks ekonomi tadi itu. Dan dalam ukuran-ukuran kecil misalnya kan teman-teman misalnya di Temanggung sekarang itu kan sudah dia mengembangkan sebuah pasar yang baru gitu ya. Ya betul. Papringan. Papringan ya, dengan ada pasar yang baru, pasarnya tidak lagi hanya sekedar kebutuhan sehari-hari, tapi itu pasar dari sebuah kebutuhan khusus dalam konteks leisure time-nya masyarakat kelas menengah sekarang. Itu komoditi gitu. Ada pasar yang baru juga gitu. Dan juga misalnya mereka menghasilkan produk-produk berbasis bambu yang memang ada di sana, yang tadinya mungkin dari kasus Badui tadi itu menjadi sampah ya. Dulu mungkin juga bambu di Temanggung itu juga sampah gitu ya. Atau mungkin nggak sampah ya, tetap dipakai tapi kebanyakan gitu. Berlebihan gitu, mungkin banyak yang mati tumbang gitu. Nah sekarang dengan inovasi yang dilakukan oleh Mas Sigit misalnya, itu bisa berkembang menjadi produk macam-macam, mulai dari sepeda, radio, sekarang juga mulai merambah lagi kepada
yang lain-lain gitu ya, termasuk soal event pasar papringannya itu kan sebenarnya semacam Windows tempat orang melihat apa inovasi di sana. Gitu. Nah, kalau tentang transformasi ini bagian terakhir ya, tentang transformasi. Dulu saya memahami gitu ya, keberhasilan Belanda misalnya mengintrodusir karet gitu di Kalimantan atau di Jambi gitu. Itu kan ada satu unsur yang menarik bahwa kegiatan untuk menanam karet itu komplementari dengan kegiatan ladangnya gitu. Jadi dia tidak menjadikan sesuatu yang baru kan karena si karetnya nggak harus intensif gitu, hanya ditengok, ya tinggal disayat, besok diambil, pulang, ambil gitu. Jadi kalau ingin mengintervensi masyarakat ini sebenarnya tidak harus menciptakan sesuatu baru yang kemudian menjadi bebannya si masyarakat gitu. Tetapi harusnya dia dicari yang memang sifatnya komplementari gitu. Setuju nggak? Ya, saya kira itu syarat utamanya ya. Itu yang mungkin terkait dengan uraian yang umum tadi saya sebut dengan nilai objektif mereka bersama. Itu kan tentu berkaitan dengan kepentingan kehidupan mereka sehari-hari dan seterusnya. Belajar dari karet tadi itu bukan hanya sekedar komplementari itu, dan bahkan karet itu menjadi instrumen untuk perluasan penguasaan lahan mereka. Jadi surplus gitu. Jadi tidak hanya dia dapat karetnya gitu ya, tapi dengan ada karet mereka bisa garap lahan yang lain. Gitu. Jadi jadi bukan hanya complementary, jadi itu sudah advance jadinya ya, diversifikasi gitu. Dan itu nggak tanggung-tanggung, efeknya itu meluasnya lahan kawasan. Ya, betul betul. Nah, ekonomi-ekonomi yang seperti itu yang seharusnya yang ditemukan gitu ya. Jadi tidak dalam konteks yang menciutkan kapasitas ekonomi yang ada. Nah, persoalannya sekarang kan kegiatan-kegiatan ekonomi utama ya yang ada sekarang ini, terutama yang didorong oleh proyek-proyek pemerintah, itu justru menciutkan kapasitas ekonomi ini. Itu problemnya gitu. Jadi memang secara outputnya di tingkat nasional mungkin memang nilai ekspornya naik gitu. Tapi siapa yang punya menguasai nilai tambahnya itu? Apakah si petani ini? Gitu. Penelitian saya misalnya di dalam konteks sawit gitu ya, terutama yang di lahan konflik gitu, itu yang terjadi adalah pencitraan ekonomi yang dampaknya luar biasa. Dampaknya itu sampai penjualan aset gitu. Jadi karena upah yang mereka terima itu tidak mencukupi dari kehidupan hari-hari mereka. Jadi dulu sebelum ada sawit, kehidupannya itu katakanlah 70 sampai 85% diperoleh dari hutan sekitar gitu. Hanya 15% yang mereka harus menjual sesuatu ya, apakah itu tenaga ataupun surplus pertaniannya untuk membeli katakanlah handphone dan lain sebagainya, 15%. Nah, begitu dia masuk berganti tata gunanya menjadi kebun sawit tadi, itu kebutuhan yang dia harus lakukan dengan suplai dari luar itu meningkat menjadi 80%. Jadi dari 15% menjadi 80% ada gap. Nah, bagaimana dia memenuhi gap 60% tadi ini? Apakah dia bisa? No, nggak cukup. Gaji itu hanya memenuhi 50% dari meningkatnya penghasilan si petani tadi. Nah, 50% lagi dari mana? Jual aset. Jual aset, jual aset, jual aset. Buruknya lagi nanti muaranya adalah apa? Terjadi putus anak sekolah. Nah, jadi kita bisa, kalau ada sirkulasi ekonomi seperti itu yang muaranya membuat anak-anak lokal itu tidak bersekolah, yang terjadi kan adalah pertumbuhan tenaga kerja murah tidak terdidik gitu. Nah, ini transformasi sosial seperti apa yang kita harapkan dengan ekonomi yang seperti itu gitu. Nah, jadi berkaca pada soal karet tadi itu memang perlu harus kita temukan peluang-peluang baru, tidak saja hanya komplementer ya, tapi betul-betul bisa
Bahkan tadi dengan contoh sawit, contoh karet di masyarakat Dayak itu membantu mereka untuk menguasai bukan hanya dalam niat buruk ya, tapi mengelola, memanfaatkan lahan jauh lebih luas daripada sebelumnya. Jadi insentifnya sangat tinggi. Oke, terima kasih Yan untuk catatan tentang apa itu masyarakat, bagaimana kita sebenarnya bekerja dengan masyarakat, dan sebenarnya yang paling penting adalah bahwa setiap inisiatif ya untuk bekerja dengan masyarakat tanpa disadari sebenarnya kita juga sedang mengubah, mentransformasi masyarakat itu kan. Ini yang harus difikirkan apakah ada negatif feedback-nya atau ada positif feedback gitu. Jadi ini yang kemudian harus juga ada skenario untuk apa Ya, merespon itu. Jadi tidak bisa hanya melihat apa local readiness itu hanya dari satu kacamata gitu ya. Jadi ya, ini yang harus hati-hati ya. Jadi setiap wilayah itu spesifik gitu, tidak bisa direplikasi seolah-olah sama ya. Walaupun mungkin pattern ya misalnya ekonomik gitu bisa lah gitu ya. Tapi bahwa perintilannya itu beda-beda tuh tiap kita bekerja dengan masyarakat. Ini mungkin bagian akhir ya, 2 menit lah. Apa yang sebenarnya jadi catatan kalau kita ingin mentransformasi masyarakat lokal ke depan, kan ada versi desa, adat, ada masyarakat tradisional dan sebagainya. Ke depan sebenarnya apa tipsnya gitu untuk kita bisa selaras gitu bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat ini? ya, yang pertama saya kira ketiga tipe tadi itu memang mempunyai karakter yang berbeda ya. Maka pengenalan dari karakteristik dari tipologi-tipologi masyarakat itu menurut saya menjadi keniscayaan ya, tidak bisa dipukul rata gitu ya. Seringkali itu menyulitkan gitu ya. Eh, Orang akan melihat wah terlalu repot ya berurusan sosial ya, tapi kalau mau berurusan dengan sosial ya harus repot. Ya, kalau tidak mau repot ya kita akan menghadapi cerita-cerita lama yang pernah kita hadapi selama ini gitu ya. Nah, jadi perlu ketekunan dalam konteks seperti itu saya kira. Oke, terima kasih untuk materi hari ini, kawan-kawan enabler. Jadi ini satu pengetahuan yang penting, khususnya karena waktu kita mengembangkan apa, mengembangkan pendekatan pasar, mau tidak mau kan kita bekerja dengan masyarakat di lingkungan Bapak Ibu semua kan. Dan itu tipologinya tadi disampaikan oleh Yando, bisa juga masyarakat hukum adat, bisa masyarakat lokal, masyarakat desa, atau masyarakat tradisional. Itu yang harus dipahami dulu. Nah itu yang tadi kita bisa lakukan riset-riset pendahuluan ya, untuk memastikan pada saat kita ingin melakukan intervensi, itu kita tidak mencederai sistem lokal gitu ya. Jadi kita tidak turut memperkeruh situasi yang sebenarnya juga saat ini ada ketegangan lain yang Hmm. disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang besar ini. Demikian Om Yando, terima kasih banget untuk sore hari ini ya. Nanti kita ngobrol lagi khusus yang tentang masyarakat adat. Terutama untuk Siap, safeguard siap. ya, untuk safeguard. Oke, Oke, ya. ya sampai ketemu nanti. Terima kasih. Yuk sama-sama. Oke, jadi tadi adalah materi ya dari Yando Zakaria tentang bagaimana kalau kita bekerja dengan masyarakat lokal. Kita ketahui tadi ada beberapa jenis ya di masyarakat lokal itu ada masyarakat hukum adat. Ini kita harus hati-hati kalau bekerja dengan masyarakat hukum adat karena ada safeguard-nya yang juga menjadi prasyarat kalau kita ingin bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat hukum adat. Misalnya kaitannya dengan informasi. Kemudian yang kedua tadi dengan masyarakat desa. Ini juga tidak mudah karena ada juga yang disebut dengan desa adat dan sebagainya. Jadi juga harus kita tahu bagaimana sebenarnya sebaiknya bekerja dengan desa. Kemudian juga ada versi masyarakat tradisional kalau dari Dirjen Kebudayaan dan juga kalau di KLHK dari kawan-kawan di KSDAE itu juga fokus bagaimana memberikan zona ya, zonasi untuk kawasan tradisional. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya di dalam memahami masyarakat ini levelingnya tuh bisa berjenjang ya.
Jadi kalau yang saya pelajari misalnya, setiap masyarakat sama juga pasar, itu dua-duanya adalah kebudayaan. Itu adalah hasil dari peradaban-peradaban manusia. Jadi pasar itu bukan sekedar tempat ya, tapi juga sebuah peradaban. Sedangkan di masyarakat lokal itu juga tidak sesederhana itu, seolah-olah ada orangnya dan ada lahan hutannya, tidak begitu. Tapi mereka juga punya interaksi yang rumit gitu dan kompleks. Jadi untuk memahami masyarakat adat sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasannya Yando, yang pertama sebenarnya kita bisa lihat dari artefaknya, dari produk-produknya, apa yang mereka produksi sebenarnya. Jadi ini yang mungkin pasar mudah ya memperoleh informasi seperti ini, misalnya apakah kopinya, apakah coklatnya, apakah produk rempah-rempahnya dan sebagainya. Jadi kita juga sebenarnya dari orang luar itu yang paling mudah sebenarnya melihat dari apa artefak atau hasil kelakuan dari budaya sebuah masyarakat. Itu salah satu yang sebenarnya bisa sangat mudah dikenali oleh para enabler. Nah yang kedua sebenarnya yang agak sulit itu adalah melihat proses-prosesnya. Bagaimana mereka mengambil keputusan. Ya, apa yang tabu, apa yang boleh, apa yang tidak. Bagaimana peran perempuan, bagaimana peran pemuda misalnya. Ya, jadi ini juga penting untuk melihat bagaimana kita memahami lebih dalam lagi tentang proses-proses sosial yang ada di masyarakat lokal itu. Dan yang ketiga sebenarnya adalah ini yang tidak kelihatan sama sekali itu nilai-nilai. Kalau kita tidak tinggal lama dengan masyarakat setempat, tentu ini agak sulit dilihat, ditemukan, dirasakan. Karena ini ada di dalam keyakinannya masyarakat lokal itu sebagai sebuah semacam kecerdasan kolektif, ya, kemudian keyakinan kolektif juga. Jadi 3 level ini itu penting untuk dikenali pada saat kita akan bekerja dengan masyarakat lokal. Nah, dalam kaitannya dengan fasilitasi, kawan-kawan di enabler, maka sebenarnya di dalam fasilitasi itu ada yang disebut dengan passive facilitation. Ya, jadi riset itu sebenarnya bisa jadi disebut sebagai passive facilitation. Sebelum kita bertanya, sebelum kita memfasilitasi, itu kita bisa melakukan yang disebut dengan passive facilitation. Apa itu passive facilitation? Yaitu dengan menyimak. Kita bisa tinggal 3 bulan, 2 bulan di masyarakat hanya dengan diam saja gitu. Mengamati dan juga menyimak apa yang dikatakan oleh masyarakat. Apa yang dilakukan, ya kita simak. Gitu. Jadi bisa melakukan tadi, menyimak apa yang dikatakan oleh masyarakat, tapi juga sekaligus melakukan observasi, mengamati. Ya tadi apa yang dilakukan, siapa ketemu siapa, apa saja yang sebenarnya dibicarakan di tingkat masyarakat, apa yang dilakukan, apa yang dipanen, apa yang dimakan, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan satu keterampilan yang namanya passive facilitation. Nah, passive facilitation ini di dalam sebuah cerita di Afrika, itu justru yang membuat beberapa kegiatan fasilitasi berhasil justru karena fasilitatornya melakukan passive facilitation. Dengar, amati gitu. Bahkan questioning saya tidak dilakukan. Question yang dilakukan apabila memang warga masyarakatnya bertanya. Kalau tidak ya mengamati lagi. Kadang mengamatinya adalah di pusat-pusat kegiatannya masyarakat seperti di warung, di pasar, di toko di kampung itu dan sebagainya yang menjadi masyarakat kampung itu atau masyarakat lokal itu berkumpul. Dan sama sekali tidak memberikan jawaban. Jadi seorang fasilitator, baik pasif maupun aktif,
itu tidak akan pernah memberikan jawaban. Tetapi seorang fasilitator memberikan segalanya kecuali jawaban yang benar. Untuk apa? Karena yang sedang kita bangun adalah sebuah peradaban, bukan menjawab kepentingan-kepentingan jangka pendek yang kemudian memuaskan hanya segelintir pihak saja. Jadi dengan latihan fasilitasi ini, Bapak Ibu semua sebenarnya sedang membangun sebuah peradaban masyarakat yang kuat. Untuk merespon apa? Ya disrupsi ini perubahan tadi yang disebut VUCA kemarin. Situasinya itu volatil, cepat berubah. Kedua dia sangat uncertain, gak pasti. Makin tidak pasti ke depan itu. Makin kompleks dan makin ambigu. Makin banyak tafsirnya cara kita melihat realitas masyarakat saat ini. Itulah kira-kira kelas kreatif enabler yang kelima. Harapannya ini bermanfaat untuk kita bisa bekerja dengan masyarakat lokal. Jadi untuk tugas kali ini, untuk kawan-kawan para enabler, pertanyaannya adalah apa kesan Anda pada materi bagaimana kita bekerja bersama masyarakat lokal. Apa kesan dari materi ini? Kemudian yang kedua, dari penjelasan-penjelasan Yando Zakaria, apa pelajaran yang penting kita bisa petik? Dan yang ketiga adalah sebuah pertanyaan yang berbeda, apa tantangan Anda sebagai enabler? Satu kalimat saja. Ya, jadi ini tugas untuk sesi ini, tolong ditulis di comment box dan silakan saja ditulis di sana seperti biasa. Komentar terbaik akan memperoleh sesuatu dari kami. Nah, demikianlah materi tentang bagaimana kita bekerja bersama masyarakat lokal, bagian dari yang sangat penting untuk enabler bekerja mengembangkan enabling condition untuk usaha rakyat berbasis hutan, dan dalam kaitan ini sebenarnya adalah salah satu yang paling kuat adalah bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk siap bekerja atau merespon apa yang disebut sebagai pendekatan yang berbasis pasar. Terima kasih atas perhatiannya pada kelas ini. Sampai jumpa pada kelas berikutnya.